Menduduki peringkat ke-13 sebagai negara terluas di dunia, wilayah ini didominasi 95% gurun pasir. Sebuah tempat yang secara logika, dianggap tidak begitu sempurna untuk bercocok tanam. Namun, berkat teknologi yang ada, semua anggapan itu dapat terbantahkan. Dan inilah cara Arab Saudi menyulap gurun gersang yang luas di negaranya, menjadi sebuah lahan perkebunan subur dan hijau. Arab Saudi merupakan salah satu negara kaya dengan hasil minyak berlimpah. Bahkan negara ini masuk dalam jajaran teratas negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Meski unggul dalam urusan tambang minyaknya, nyatanya Arab Saudi memiliki kelemahan di sektor lain, yakni minimnya lahan subur yang dapat digunakan untuk bidang pertanian. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai banyak kawasan gurun, meskipun di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau, namun tetap saja sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Mendapati kondisi ini, Arab Saudi tentu tidak begitu saja berpasrah dengan keadaan. Mereka berinovasi dengan mengubah gurun tandus menjadi lahan perkebunan yang subur dan hijau. Tercatat dalam 60 tahun terakhir, Arab Saudi telah berhasil mengubah 24.000 km persegi lahan gurun tandus menjadi area yang subur. Bahkan, luas gurun yang sudah disulap menjadi lahan hijau ini, hampir 40 kali lipat dari luas Jakarta. Alhasil, dengan luasnya perkebunan yang mereka miliki, negara gurun ini mampu mengekspor berbagai hasil pertanian. Dalam penerapannya, lahan-lahan pertanian di tengah, dibuat dengan membentuk sebuah lingkaran besar, dengan diameter mencapai 1 km. Lingkaran hijau berjumlah ribuan ini, menghasilkan pemandangan yang luar biasa di tengah gurun yang luas. Bentuk lingkaran dibuat bukan tanpa sebab dan tujuan. Lahan dibentuk seperti ini, bertujuan untuk mempermudah dalam proses irigasi dan pengairan. Untuk mengembangkan pertaniannya, Arab Saudi menggunakan teknologi centrifuge irrigation atau teknologi irigasi poros tengah. Sebuah metode irigasi tanaman, di mana peralatan berputar di sekitar poros dan tanaman disiram dengan alat penyiram. Roda yang berputar di sekitar titik pusat berguna untuk mengontrol kecepatan penyemprotan air, pupuk, dan pestisida, yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman pada lahan, sehingga bisa lebih efisien. Dengan cara ini, beragam tanaman seperti gandum, jagung, kentang, dan sayuran, dapat tumbuh dengan baik, bahkan di daerah gurun kering seperti di kawasan Arab sekalipun. Teknologi irigasi poros tengah ini ditemukan pertama kali pada tahun 1947. Teknologi irigasi poros tengah adalah opsi irigasi yang menguntungkan secara teknologi, karena memiliki kinerja yang sangat tinggi dan presisi. Dalam perkembangan irigasi saat ini, di seluruh dunia poros tengah banyak digunakan. Sistem irigasi poros tengah pada dasarnya terdiri dari pipa yang dilengkapi dengan roda poros irigasi yang diposisikan di tengah ladang, memungkinkan seluruh sistem berputar di sekitar titik pusat gravitasinya. Outlet sprinkler dipasang di atas pipa yang didukung oleh rangka baja di atas struktur menara. Setiap menara dipasang pada dua roda besar, biasanya berjarak sekitar 30–60 meter. Saat melakukan penyiraman lahan, roda akan berputar mengelilingi lahan mengikuti porosnya. Dengan cara ini semua menjadi lebih mudah, dan setiap jengkal lahan yang sangat luas dapat terjangkau dengan air, tanpa terlewatkan satupun. Dalam beberapa tahun terakhir sistem irigasi poros tengah telah berkembang pesat di seluruh dunia, karena kemampuannya untuk menerapkan air dengan cara yang sangat efektif. Keuntungan lain dari sistem irigasi poros tengah adalah bahwa mereka membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, dan memberikan pupuk yang larut dalam air dengan biaya yang efektif di berbagai kondisi tanah, tanaman, dan topografi. Di Arab Saudi sekitar 2/3 dari semua daerah irigasi menggunakan sistem irigasi poros tengah. Dengan menggunakan sistem irigasi poros tengah, petani Arab Saudi telah berhasil menggunakan tanah berpasir untuk mendukung proses pertanian di lahan marginal yang tidak dapat diairi dengan sistem permukaan. Selama 3 dekade terakhir, sebagian besar wilayah gurun Arab Saudi telah berubah menjadi lahan pertanian irigasi intensif.
Untuk mengairi lahan pertanian ini, tentu Arab Saudi tidak bisa mengandalkan air hujan. Sebab curah hujan di area ini sangatlah minim. Satu-satunya cara yang paling mungkin adalah dengan menyedot air tanah yang berada jauh di bawah gurun. Air-air tersebut ditambang dari kedalaman hingga 1 km, lalu dipompa ke permukaan, dan selanjutnya didistribusikan ke tanaman, melalui pipa irigasi poros tengah. Air didistribusi ke lahan pertanian berbentuk lingkaran yang sangat luas dengan diameter mencapai 1 km. Dukungan dan insentif pemerintah kepada petani, membuat pertanian Arab Saudi semakin maju dan berkembang. Alhasil, saat ini tak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, Arab Saudi juga mampu menjadi negara yang mengekspor bahan pangan ke beberapa negara lain. Tercatat beberapa tahun terakhir produksi gandum Arab Saudi mencapai 700.000 ton, 634.000 ton semangka, 482.000 ton kentang, 312.000 ton tomat, dan 115.000 ton mentimun. Arab Saudi juga mengekspor sekitar 1,54 juta ton kurma pada tahun 2021, dan berhasil menempatkannya sebagai peringkat 1 negara penghasil kurma, mengalahkan Mesir. Singkatnya, kegigihan Arab Saudi dalam menyulap gurun menjadi lahan hijau produktif, merupakan suatu langkah luar biasa di bidang agrikultur sebagai negara dengan banyak gurun dan minimnya lahan pertan subur, tak membuat Arab Saudi tertinggal dalam urusan bercocok tanam. Dengan usaha yang keras, kini mereka mampu membuktikan bahwa kekurangan yang dimiliki bukanlah suatu penghalang untuk mencapai kesuksesan.